Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marisa Anggita dari kelas 12 IPS 2 Man Insan Cendekia Bangka Tengah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu bab dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diampu oleh Ustazah Muntazira, yaitu pada bab persebaran Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya, tahukah kalian bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia itu sudah mempunyai kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Nah, pada saat itu bangsa Indonesia juga sudah mengenal politik dan pemerintahan, dan juga mereka sudah beroperasi pada bidang perekonomian dan perindustrian. Hal ini disebabkan karena Indonesia juga sangat terkenal pada rempah-rempahnya, dan juga jalur perdagangan yang sangat mudah dilalui oleh dunia, yang khususnya bangsa Arab. Nah, jadi ada 4 teori yang menjelaskan tentang jalur masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori India atau teori Gujarat. Teori ini dicetuskan pada abad ke-13 Masehi oleh Dewes. Kaum saudagar Gujarat datang melalui Selat Malaka dan menjalin kontak dengan orang-orang lokal di bagian barat Nusantara, yang kemudian melahirkan Kesultanan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Salah satu bukti yang mendukung teori ini adalah ditemukannya makam Malik As-Soleh dengan angka 1297. Nama asli Malik As-Soleh sebelum masuk Islam adalah Marah Silu. Ia merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh. Dikutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara, corak batu nisan Sultan Malik As-Soleh memiliki kemiripan dengan corak batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara Nusantara dan India ini telah lama terjalin. Nah, selanjutnya adalah teori Arab. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat pada tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal untuk membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah Nusantara. Nah, yang selanjutnya adalah teori Persia. Abdurrahman Misno dalam Reception, Through Selection, Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia menuliskan, Dajaningrat berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terdapat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut merupakan ritual Syiah di Persia, yang saat ini menunjuk kepada negara Iran. Teori ini cukup lemah karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Nah, yang terakhir adalah teori Cina. Penyebaran Islam di Indonesia juga diperkirakan masuk dari Cina. Ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas.
Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwa Muslim dari Cina. Dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwa Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan pertama Islam di Jawa. Seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi, sebagian dari mereka disebut Perwira Songo. Dalam buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyana diungkapkan Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dan istri seorang perempuan asal Cina yang telah memasuki Islam. Raden Patah yang memiliki nama Cina Jinbon memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi. Nah, berikut ini adalah nama-nama pencetus serta asal dari teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Dan juga seperti yang kita ketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Yang diantaranya adalah agama Islam tidak memandang kasta. Yang kedua, agama Islam juga bersifat terbuka. Selanjutnya, penyebaran agama Islam juga melalui jalan damai. Dan yang terakhir, perayaan dalam Islam dilakukan dengan sederhana. Nah, itu adalah beberapa faktor alasan mengapa masyarakat Indonesia dengan mudah menerima Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah, dan juga akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.